Kesempatan ini saya akan memberi tanggapan sekaligus kritikan kepada Ustadz Abdul Somad. Karena di dalam ceramah beliau, dia menyinggung kekristenan, di mana ada beberapa hal yang ingin saya tanggapi. Yang pertama, dia katakan bahwa umat muslim tidak diperbolehkan untuk mengucapkan Selamat Hari Natal. Yang kedua, dia mengatakan kalau kita mengucapkan Selamat Hari Natal berarti kita menyatakan Tuhan telah melahirkan anak pada tanggal 25 Desember. Dan yang ketiga yang saya ingin tanggapi juga, dia mengatakan bahwa istrinya Tuhan adalah Santa Maria. Sebelum saya memberi tanggapan, ada baiknya kita lihat dulu cuplikan video dari Bang Somad. Sekarang tren sebagian orang Islam latah, gara-gara banyak baca buku latah. Ikut-ikutan mengucapkan Selamat Natal, Tahun Baru, baik langsung maupun pakai SMS, Merry Christmas and Happy New Year, baliho. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Ketika Anda mengucapkan Selamat Natal, itu sama artinya selamat Allah sudah melahirkan anak. Selamat Tuhan sudah melahirkan anak pada tanggal 25 Desember. Selamat Tuhan melahirkan anak 25 Desember. Selamat Tuhan melahirkan anak 25 Desember. Nama istri Tuhan itu siapa? Di dalam poin pertama, dia mengatakan umat muslim tidak diperbolehkan untuk mengucapkan Selamat Hari Natal. Kalau untuk poin pertama ini, bagi kami umat Kristen tidak ada masalah. Malah kami juga senang. Karena ucapan yang hanya berbasa-basi atau ucapan yang tidak tulus, itu juga tidak ada gunanya. Tuhan juga tidak tertarik dengan ucapan-ucapan seperti itu. Dan kami umat Kristen pun juga tidak suka dengan yang namanya berbau kepura-puraan. Jadi kalau misalnya umat muslim tidak mau mengucapkan Selamat Hari Natal, bagi kami juga sangat senang sekali gitu loh. Artinya tidak ada masalah bagi kami. Yang ingin saya tanggapi adalah di poin kedua dan poin ketiga. Karena di dalam poin kedua dia mengatakan bahwa kalau kita mengucapkan Selamat Hari Natal, berarti kita mengakui Tuhan melahirkan anak pada tanggal 25 Desember. Dan yang ketiga, itu juga yang saya ingin kritik terhadap ceramah daripada Bang Somad, di mana dia mengatakan bahwa istrinya Tuhan atau istrinya Allah yang Maha Kuasa itu adalah Santa Maria. Ini adalah dalil yang sangat rendah atau pemikiran yang sangat bodoh. Saya perlu tegaskan bahwa Allahnya Israel dengan Allahnya Arab itu berbeda. Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Islam itu berbeda. Allahnya Israel adalah Allahnya kekristenan. Allahnya Arab adalah Allahnya Muslim. Jadi di sini harus jelas dulu, kita tidak boleh pukul rata, terus akhirnya nanti kita menjadi sesat tafsir, menjadi sesat di dalam menganalisa sebuah kondisi. Kenapa saya katakan berbeda? Karena kita perhatikan bahwa perjalanan bangsa Israel dimulai dari Tuhan memanggil mereka keluar dari Mesir, itu jelas sekali bahwa Tuhan tidak ingin penyembahan yang dilakukan oleh bangsa Israel itu terkontaminasi dengan penyembahan yang ada di Mesir. Jadi di sini menunjukkan bahwa Allahnya Israel itu Allah yang berbeda. Dia tidak ingin menjadi disamakan dengan Allah bangsa manapun. Ini harus jelas dulu bagi kita semua, supaya di dalam penjelasan berikutnya kita bisa lebih mudah untuk menangkapnya. Yang ingin saya tanggapi adalah di poin yang kedua, di mana Bang Somad mengatakan kalau umat Islam menyampaikan Selamat Natal pada tanggal 25 Desember, artinya umat Islam mengatakan selamat Tuhan telah melahirkan anak pada tanggal 25 Desember. Hal ini menunjukkan betapa dangkalnya pemikiran dari Bang Somad, atau mungkin sedikit agak kurang waras kalau saya bilang. Kenapa? Karena Bang Somad ini coba merendahkan posisi Tuhan dimasukkan ke dalam hal-hal jasmani. Seolah-olah kalau Tuhan dikatakan anak Tuhan, berarti Tuhan itu beranak, keluar dari rahim. Ini kan pemikiran yang sangat-sangat perlu di-upgrade lah kalau saya bilang. Ya, jangan pikiran yang bodoh-bodoh seperti ini dibawa terus sampai ke
zaman yang begitu maju, teknologi yang begitu luar biasa, kalau dikatakan anak Tuhan seolah-olah ada yang melahirkan di situ. Jadi bukan seperti itu Bang Somad. Dalam pemikiran yang seperti ini juga menunjukkan tanpa disadari oleh Bang Somad, kalau dia sebetulnya sementara menghina Tuhan. Kenapa? Karena dia mengatakan di situ bahwa Tuhan punya istri adalah Santa Maria. Seolah-olah Tuhan yang maha kudus, maha besar, maha hebat, dia di atas segala-galanya menginginkan seks. Ini kan pemikiran yang sangat kotor ini Bang Somad ini. Seharusnya pemikiran-pemikiran seperti ini ditenggelamkan di dalam dasar laut lah. Jangan dipakai di era yang sudah begitu canggih seperti ini. Saya juga tidak mengerti kenapa Bang Somad bisa punya pemikiran seperti itu. Apakah terbawa dari apa yang termuat di dalam Al-Quran bahwa umat Islam laki-laki diperbolehkan untuk kawin lebih dari satu. Sehingga setiap kali ada sesuatu selalu diarahkan ke soal seks. Saya tidak mengerti kalau pemikirannya seperti itu. Tapi kalau memang pemikiran seperti itu kita bisa maklum lah. Karena segala sesuatu didasari dengan seksual. Tetapi saya ingin katakan Kristenan itu sangat beda. Beda langit dengan bumi dengan Islam. Karena ingat baik-baik Bang Somad, saya perlu jelaskan sedikit supaya Anda bisa mengerti tentang kekristenan. Kekristenan itu dengan Tuhan yang sama, dengan Allah yang sama, dengan Yahweh yang sama, itu mengajarkan kepada umatnya hanya memperbolehkan punya pasangan satu. Tidak boleh lebih dari itu. Nah, bagaimana Tuhan yang begitu maha kudus, maha adil, maha sempurna? Kenapa dia mengatakan hanya boleh punya istri satu? Karena manusia ini sangat dikasihi oleh Tuhan. Dia tidak menginginkan ada pertikaian di dalam keluarga. Makanya karena kemampuan manusia begitu terbatas, sehingga Tuhan yang maha kudus yang disembah oleh orang Kristen menyatakan bahwa kita hanya boleh punya istri satu. Karena kita tidak mungkin bisa, di dalam pemahaman kekristenan Bang Somad, kita itu tidak mungkin bisa adil. Ya, kalau kita punya istri dua, pasti kita lebih banyak tidur di rumah istri muda. Itu sudah pasti. Omong kosong kalau kita bilang kita bisa adil. Itulah Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang mengajarkan kebenaran untuk tidak mengarahkan kami ke hal-hal seks. Bahkan kalau perlu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami, kalau perlu tidak kawin, ikut seperti dia. Inilah Tuhan yang benar. Supaya Bang Somad agak sedikit cerah pikirannya, makanya saya perlu sampaikan ini. Itu adalah sebuah penghinaan yang sangat besar kepada umat Kristen dengan mengatakan bahwa istri Tuhan itu adalah Santa Maria. Cuma kami memang sudah diajarkan, ditanamkan kasih oleh Tuhan, sehingga kami selalu tidak mempermasalahkan hal-hal seperti itu. Tetapi kami perlu luruskan, kami perlu beri tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Somad. Saya juga ingin memberi masukan kepada Bang Somad supaya boleh pelajari sejarah. Boleh cek dari abad pertama sampai abad ke-21. Sebelum Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia, boleh dicek. Apakah Tuhan pernah menginginkan yang namanya seks? Apa Tuhan pernah menginginkan punya istri? Nah ini Bang Somad, cobalah pikirannya sedikit agak di-upgrade lah ya. Jadi jangan kalau berceramah itu dengan pikiran yang penuh dengan penghinaan, asal ngocor aja dari dalam mulut, apa yang mau diomongin, apa yang mau disampaikan asal keluar saja. Ini adalah sebuah bicara sebuah kebodohan yang Anda tidak sadari Bang Somad. Untuk meningkatkan kepintaran kita, saya juga memberi saran kepada Bang Somad untuk mempelajari ilmu bahasa. Karena di dalam ilmu bahasa ada penyampaian-penyampaian yang tersirat. Salah satu contoh anak kunci. Kalau dikatakan anak kunci, tentu Anda tidak bisa bertanya mana mama kuncinya, mana bapak kuncinya, kapan melakukan seksnya, kapan melahirkannya. Ya, mungkin ini supaya membuat Bang Somad sedikit lebih cerah lagi ya. Jadi pelajarilah bahasa itu supaya di dalam berceramah lebih kaya di dalam ilmu-ilmu supaya menyampaikan itu tidak lari miring Bang Somad. Kenapa Tuhan Yesus disebut anak Tuhan? Karena dia menjadi manusia. Mungkin Anda bertanya lagi Bang Somad, kenapa dia harus menjadi manusia? Ini kan proses penebusan. Manusia ini kan tidak ada yang bisa sampai ke surga karena manusia ini kan semua berdosa. Manusia ini semua najis. Dari kecil sudah pandai berbohong. Mana mungkin manusia bisa berdiri di dalam kekudusan Tuhan. Makanya dosa manusia harus ditebus. Dosa manusia harus dihapus. Itu sebabnya Tuhan yang maha baik, dia turun ke dalam dunia.
untuk memberikan jalan kepada kita supaya yang menjadi impian manusia semua bisa tercapai, kita bisa pulang ke surga. Nah, di dalam kapasitas dia menjadi manusia, tentu dia harus disebut sebagai anak Tuhan. Kenapa dia disebut anak Tuhan? Karena dia terlahir sebagai manusia. Kealahannya sudah ditinggalkan di surga. Kebesarannya, kemuliaannya, tahtanya semua ditinggalkan di surga. Nah, kalau dia terlahir menjadi manusia, dia harus disebut anak Tuhan. Kenapa disebut anak Tuhan? Karena sifat ilahi itu memenuhi kehidupan dari Tuhan Yesus. Di dalam pengajarannya, coba perhatikan baik-baik Bang Somad. Tidak ada manusia yang seperti dia. Dia mengatakan, kasihilah musuhmu. Anda mau cari temu mana manusia seperti ini? Anda boleh cek di seluruh bawah kolong langit ini. Kalau Anda bisa dapatkan selain daripada Tuhan Yesus, saya kasih hadiah sama Anda Bang Somad. Tidak ada manusia yang bisa mengajarkan seperti itu. Makanya di dalam diri dari Tuhan Yesus, seluruh sifat Allah, sifat Yahweh yang maha besar, yang maha kudus itu diam di dalam dia. Karena dia hanya menjadi manusia untuk melakukan proses penebusan. Hal selanjutnya yang saya ingin sampaikan kepada Bang Somad. Kenapa Tuhan Yesus itu disebut anak Tuhan? Karena perhatikan baik-baik. Dari kejadiannya di dalam rahim wanita, dia tidak seperti manusia seluruhnya yang ada di dalam dunia. Karena benihnya jadi dari Roh Kudus. Kalau semua manusia yang lain yang ada di seluruh dunia, baik nabi besar seperti Musa, semua itu lahir melalui hubungan seks. Jadi ini pribadi yang berbeda. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Yesus adalah Allah yang maha besar. Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Kenapa dari kejadiannya tidak sama dengan manusia yang lain yang ada di seluruh dunia? Kalau umat muslim selalu menuduh bahwa Yesus itu adalah manusia biasa, di sini saya jelaskan kepada kita, itu adalah tuduhan yang sangat-sangat keliru. Tuduhan yang sangat tidak berdasar. Karena tidak mungkin dia berbeda dari kejadiannya, tidak sama dengan seluruh manusia. Jadi Tuhan yang maha adil, yang maha besar, yang maha kudus, yang maha sempurna, tidak mungkin membuat satu pribadi yang bernama Yesus Kristus itu berbeda sendiri dengan kejadian-kejadian manusia yang lain. Ini berarti dia Tuhan tidak adil kalau memang Yesus itu hanya ukuran manusia. Kalau Yesus itu hanya standar sebagai manusia yang kalian katakan selalu bahwa dia adalah utusan, dia tentunya kejadiannya harus sama juga dengan manusia yang lain. Tidak bisa berbeda. Karena kalau dia berbeda, berarti Allah itu tidak waras. Allah itu lagi sedang sedeng. Kalau menciptakan satu manusia berbeda sendiri. Ini kenapa dia berbeda sendiri? Karena dia bukan manusia. Dia Tuhan. Dia hanya mengambil rupa tubuh manusia untuk apa? Untuk melakukan proses penebusan. Tetapi sepenuhnya di dalam itu adalah Allah itu sendiri. Sebagai pembuktian yang kedua, kenapa dia disebut anak Tuhan? Karena coba ceklah di seluruh dunia Bang Somad. Tidak ada satu manusia pun yang pernah keluar dari kuburan. Kecuali yang namanya Yesus Kristus. Siapa dia ini? Artinya dosa tidak bisa berkuasa. Dosa tidak bisa menang di dalam hidupnya. Dosa tidak bisa menyentuh dia. Makanya kuburan, kan dikatakan upah dosa itu adalah maut. Makanya kuburan itu tidak bisa tahan dia. Karena dia tidak berdosa. Nah, kalau dia tidak berdosa, siapa dia ini? Tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa Bang Somad. Semua manusia jatuh di dalam dosa, mulai dari Adam nenek moyang kita. Itu sudah keok di Taman Eden, sudah berbuat dosa, sudah jatuh di dalam dosa. Tidak ada satu keturunannya pun yang pernah berani tampil yang bisa hidup di dalam kekudusan. Makanya kalau dia tidak berdosa, dia bisa keluar dari kuburan. Siapa dia ini Bang Somad? Sekali lagi dia cuma pinjam tubuh manusia. Kenapa dia disebut anak Tuhan? Kembali lagi karena dia menjadi manusia. Makanya dia harus disebut anak Tuhan. Karena sifatnya itu seluruhnya adalah sifat Allah itu sendiri. Sama misalnya saya kasih contoh lagi. Kenapa disebut anak kucing? Karena dia lahir dari kucing.
anak kucing itu juga berarti kucing. Kalau disebut anak Tuhan karena dia lahir jadi manusia, tetapi dia itu adalah Tuhan sendiri karena dia terlahir sebagai manusia, makanya dia disebut anak Tuhan. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Bang Somad, supaya Bang Somad bisa punya pikiran yang cerah, bisa tidur enak, supaya bisa mempersiapkan ceramah yang berikutnya dengan ceramah yang berkualitas. Jadi pikiran itu tidak menghina Tuhan, tidak memaksa Tuhan itu menjadi jasmani, karena mengatakan bahwa Tuhan kawin dengan Santa Maria. Istrinya Tuhan adalah Santa Maria. Anda terlalu menghina Tuhan. Saya percaya Tuhan mengampuni Anda, Bang Somad. Ya, Tuhan mengasihi Anda. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Kristen yang istilahnya Anda jatuhkan, saya harus berikan klarifikasi, penjelasan supaya Anda bisa jelas. Yang terakhir saya ingin sampaikan, di dalam sejarah hidup manusia tidak pernah ada satupun manusia yang pernah naik ke surga. Hanya satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Kenapa dia bisa naik? Apakah Tuhan menciptakan satu manusia yang berbeda, satu manusia yang spesial, satu manusia yang khusus? Kembali lagi, kalau Tuhan menciptakan manusia yang khusus, yang spesial seperti itu, maka dia Tuhan yang tidak waras. Karena dia membedakan satu pribadi dengan pribadi yang lain, yang begitu banyak semuanya sama. Sementara ini berbeda, dia bisa naik ke surga terangkat. Dan bangsa Indonesia pun mengakui, karena diperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Seluruh dunia mengakui, Bang Somad. Dialah satu-satunya pribadi yang naik ke surga. Kalau dia naik ke surga, sekali lagi saya katakan ya Bang Somad ya, dia hanya memakai tubuh manusia untuk proses penebusan. Kenaikannya ke surga menunjukkan bahwa dia di atas segalanya. Dialah Allah yang maha kuasa itu. Dia adalah Yahweh. Dialah yang menciptakan manusia. Dialah yang menciptakan dunia. Karena dia naik dari dunia, dia di atas dari segalanya. Dunia di bawah kekuasaan dia. Dia naik ke surga. Dunia ini ciptaan dia. Tidak ada satu kuasa pun yang mampu menarik dia ke bawah. Gravitasi bumi, gaya tarik setan tidak berlaku terhadap satu pribadi ini. Siapa dia? Dialah yang maha kuasa itu. Dia juga yang menciptakan Anda, Bang Somad. Cuma Anda tidak kenal dia. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Kiranya menjadi berkat kalau Anda mau terima. Tapi kalau Anda tidak mau terima, yang penting bisa menjelaskan dan bisa menyangga semua keterangan Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, itulah video Pak Yusuf Manubulu ya, yang menyanggah Abdul Somad, walaupun ada beberapa hal yang saya tidak setuju dengan pernyataan Pak Manubulu ya, tapi setidak-tidaknya Pak Manubulu merespon Abdul Somad karena sudah mengatakan Tuhan kawin, Tuhan punya istri dan istrinya adalah Bunda Maria ya, dan sebenarnya Yesus itu adalah firman Allah yang jadi manusia, bukan meminjam ya tubuh manusia, tapi dia benar-benar menjadi daging sama dengan kita. Supaya apa? Kita yang seharusnya binasa dihukum, tapi dia yang menggantikan hukuman kita. Oke, terima kasih. Berbahagialah Anda yang percaya kepada Yesus. Anda tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita doakan supaya Pak Manubulu kiranya ditolong oleh Tuhan, dan dia bisa melewati pergumulan yang ada ini dengan tetap mengandalkan Tuhan, tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan support terus Pahvela 8 Channel. Support terus pembangunan rumah ibadah yang sedang kami kerjakan di pedesaan. Saudara bisa salurkan lewat PCA 7921328528 atau juga lewat BRI rekening yang biasa 52.000 1045 736 532. Terima kasih semuanya. Salam sejahtera, salam waras, dan bye-bye. Salam.